Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Putri Artisha dengan NIM 2505271 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Membangun Budaya Anti Korupsi di Sekolah melalui mata pelajaran PPKN. Latar belakang dari artikel saya yaitunya karena korupsi adalah masalah yang paling krusial yang dihadapi Indonesia saat ini, terjadi dari korupsi kecil hingga kasus besar. Yang kedua, korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia meski berbagai upaya pemberantasan yang telah kita lakukan, termasuk pembentukan KPK. Yang ketiga, pendidikan dianggap sebagai kunci menanamkan pola pikir, sikap dan perilaku anti korupsi sejak dini, terutama melalui sekolah sebagai proses pembudayaan. Yang keempat, pendidikan anti korupsi berperan membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pertanyaan mendasar yang dapat kita simpulkan yang pertama, mengapa korupsi terus terjadi meski aturan sudah ada, dan bagaimana pendidikan dapat memutus siklus korupsi? Lanjut kepada tujuan dari penulisan artikel ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk karakter, moral, dan budaya anti korupsi. Yang ketiga, mengidentifikasi metode pembelajaran efektif seperti pembelajaran berbasis kasus dan metode interaktif. Yang keempat, menggali peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan anti korupsi. Yang kelima, menegaskan pentingnya integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah untuk mendukung pencapaian SDG 16. Lanjut, kita membahas ringkasan isi pembahasan. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dihadapi dengan semangat anti korupsi melalui pendidikan. Menurut Ross Ackerman, korupsi bertahan karena adanya kultur of tolerance dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi arena paling strategis untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Krisis moral ini relevan dengan tujuan global SDGs, terutama SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution yang menekankan pentingnya penurunan korupsi dan memperkuat institusi. Melalui pendidikan, Indonesia dapat memenuhi target SDG 16.5 terkait pengurangan korupsi secara signifikan. Nah, penegakan hukum biasanya baru berjalan setelah korupsi terjadi, sehingga tidak mampu mengatasi akar permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan etika bangsa. Pendekatan yang lebih efektif harus melibatkan penguatan pendidikan moral dan karakter untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, ada metode pendekatan yang dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya sikap anti korupsi. Yang pertama, pembelajaran berbasis kasus. Pembelajaran berbasis kasus ini akan eh, memudahkan siswa untuk belajar mengenai dampak negatif korupsi. Yang kedua, pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, peran guru dalam konteks ini, guru harus mencontohkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam tindakan sehari-hari mereka. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Diskusi kelompok akan membentuk karakter dan pemahaman lebih mendalam daripada ceramah satu arah. Kesimpulan dari artikel saya, yaitunya membangun budaya anti korupsi lewat pembelajaran PPKN di sekolah adalah cara penting untuk menciptakan
anak muda yang jujur dan menolak korupsi, sesuai dengan Pancasila seperti yang dibahas di artikel ini. Upaya ini sejalan langsung dengan SDG 16, khususnya target 16.5 tentang pengurangan suap dan korupsi secara signifikan, serta target 16.6 untuk membangun institusi publik yang efektif, akuntabel, dan transparan, sehingga berkontribusi pada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Saran dari saya dari artikel ini, agar implementasi berjalan optimal, pemerintah diimbau berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan serta KPK untuk segera menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai elemen esensial dan wajib dalam kurikulum PPKN, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, disertai penilaian berkala terhadap sikap siswa melalui uji integritas. Kemampuan guru juga dapat ditingkatkan lewat pelatihan yang memanfaatkan kasus korupsi terkini, serta kerjasama dengan orang tua melalui inisiatif sekolah bebas korupsi, serta membuat program-program seperti pengabdian sosial bertema anti korupsi guna membangun sistem pendidikan yang tangguh dan berkesinambungan. Baiklah, sekian dari penjelasan artikel saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.